Selamat pagi, rekan-rekan peserta diklat. Terima kasih sudah hadir tepat waktu di sesi kedua kita dalam pelatihan Survival Craft and Rescue Boats. Hari ini, kita akan mempelajari secara lebih dalam bagaimana cara meluncurkan dan mengoperasikan peralatan penyelamatan jiwa seperti sekoci dan life raft, serta bagaimana melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan agar alat-alat tersebut selalu dalam kondisi siap pakai. Saya tekankan sejak awal, pengetahuan ini bukan sekadar teori. Ini menyangkut keselamatan Anda sendiri dan kru lain di kapal dalam situasi darurat. Maka dari itu, saya ingin Anda menyimak dengan sungguh-sungguh setiap bagian dari materi ini. Dalam sesi ini, kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran utama. Pertama, kita akan memahami berbagai sistem peluncuran sekoci dan life raft. Ini termasuk jenis-jenis mekanisme yang digunakan di berbagai jenis kapal. Kedua, kita akan mempelajari bagaimana cara mengoperasikan alat-alat ini saat kondisi darurat, dari mulai naik ke alat penolong hingga prosedur bertahan hidup di laut. Ketiga, kita akan belajar bagaimana memeriksa dan memelihara alat-alat ini secara berkala sesuai regulasi. Terakhir, kita juga akan membahas pembagian peran dan tanggung jawab saat berada di dalam life boat atau life raft. Semua ini akan sangat menentukan keberhasilan evakuasi. Sekarang kita masuk ke sistem peluncuran life boat. Ada dua sistem utama, Gravity David System dan Freefall System. Sistem Gravity David menggunakan gravitasi sebagai kekuatan utama menurunkan sekoci ke laut. Winch manual atau listrik digunakan untuk mengontrol kecepatan. Sistem ini paling banyak digunakan di kapal penumpang dan kargo. Sedangkan freefall system adalah sistem di mana sekoci ditempatkan di buritan kapal dalam posisi miring. Ketika diaktifkan, sekoci akan meluncur secara langsung ke laut. Sistem ini memungkinkan peluncuran cepat tanpa bantuan tenaga luar, sangat berguna dalam keadaan gawat. Tapi, perlu diingat bahwa semua sistem ini butuh pelatihan dan familiarisasi rutin agar bisa digunakan secara aman dan efektif. Life raft memiliki dua sistem peluncuran utama, otomatis dan manual. Sistem otomatis bekerja dengan menggunakan alat yang disebut Hydrostatic Release Unit atau HRU. Jika kapal tenggelam dan mencapai kedalaman sekitar 4 meter, HRU akan secara otomatis memotong tali pengikat life raft dan melepaskannya. Life raft akan naik ke permukaan dan mengembang secara otomatis. Sedangkan sistem manual dilakukan dengan cara melepaskan life raft dari casing, melemparkannya ke laut, lalu menarik painter line dengan kuat hingga tabung Ko2 di dalamnya mengembang dan life raft terbuka. Disinilah pentingnya kehati-hatian. Pastikan saat menarik painter tidak ada yang berdiri di atas life raft, karena tekanan pelepasan bisa membahayakan. Life raft harus dicek secara berkala, terutama HRU dan segel painter lainnya. Mekanisme pengait atau release hook adalah salah satu komponen paling krusial dalam peluncuran sekoci. Ada dua jenis, onload release dan offload release. Onload release dapat dilepaskan bahkan saat sekoci masih menggantung dan menanggung beban. Ini sangat berisiko jika tidak digunakan dengan prosedur yang benar, dan telah menjadi penyebab banyak kecelakaan di masa lalu. Oleh karena itu, sistem ini harus dilengkapi dengan dua tahap pengaman. Sementara offload release hanya dapat dilepas setelah sekoci benar-benar terapung di air dan tidak lagi menanggung beban gantung. Ini lebih aman dan lebih umum digunakan. Sesuai IMO MSC 1 CIRC 1392, semua mekanisme ini harus diuji dan diperiksa secara teratur, dan awak kapal wajib tahu cara penggunaannya secara tepat. Prosedur evakuasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus sistematis dan sesuai prosedur. Pertama, semua kru harus memakai life jacket dan, jika tersedia, Thermal Protective Aid atau TPA. Kedua, periksa kelengkapan sekoci atau life raft. Pastikan semua ada dan siap pakai. Ketiga, masuk ke sekoci dengan tertib, duduk di tempat yang disediakan, dan pasang sabuk pengaman. Komandan sekoci akan memberikan aba-aba peluncuran. Setelah aba-aba diberikan, sekoci diturunkan, dan hook dilepas sesuai dengan jenis sistemnya.
Setelah menyentuh air, mesin dinyalakan dan sekoci diarahkan menjauh dari kapal. Setelah live raft mengembang, naiklah dari sisi bawah angin. Ini penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah raft terbawa arus saat proses boarding. Setelah semua masuk, tutup kanopi untuk melindungi dari angin, hujan, dan panas matahari. Logistik seperti makanan dan air harus dibagikan secara merata dan dicatat penggunaannya. Segera aktifkan sinyal darurat seperti smoke signal atau flare jika melihat kapal lain. Sangat penting untuk membentuk sistem jaga di dalam raft. Tentukan siapa yang bertugas menjaga arah, memantau sinyal, dan merawat peralatan. Pembagian tugas ini membantu menghemat energi dan menjaga semangat semua penumpang. Dalam setiap live boat atau live raft, pembagian peran sangat penting. Komandan bertugas memimpin evakuasi, menjaga ketertiban, dan mengambil keputusan penting. Navigator bertugas mengamati arah angin dan arus, dan menentukan arah yang aman. Logistik officer bertugas mengatur distribusi makanan, air, dan P3K. Komunikasi officer bertugas menggunakan alat sinyal, seperti VHF, SARP, atau flare, untuk menarik perhatian kapal penyelamat. Tugas-tugas ini tidak hanya simbolis. Di tengah laut, tanpa tatanan ini, kekacauan mudah terjadi. Jadi setiap orang harus tahu perannya dan melaksanakannya dengan disiplin. Pemeriksaan rutin adalah bagian dari budaya keselamatan di atas kapal. Pemeriksaan harian meliputi inspeksi visual terhadap casing live raft, kondisi tali painter, pengait sekoci, dan perlengkapan seperti lampu darurat. Pemeriksaan mingguan dilakukan lebih mendalam. Mesin sekoci harus dinyalakan untuk memastikan berfungsi. Perlengkapan seperti flare, ransum, VHF, dan baterai diperiksa. Semua hasil pemeriksaan ini wajib dicatat dalam logbook dan harus dapat ditunjukkan saat inspeksi. Jika ada kekurangan, harus segera dilaporkan dan diperbaiki. Jangan sampai alat penolong yang kita andalkan saat darurat justru gagal karena tidak pernah diperiksa. Setiap live raft dan live boat wajib menjalani pemeriksaan tahunan oleh pihak berwenang atau bengkel servis resmi. Live raft akan dibuka di stasiun inspeksi, isi di dalamnya dicek, tekanan tabung Ko2 diukur, dan komponen diganti jika sudah kedaluarsa. Begitu juga live boat, hook, tali gantung, mesin, dan sistem peluncurnya harus diuji. Tanpa sertifikat yang sah, alat tersebut dianggap tidak layak pakai. Oleh karena itu, tugas kita sebagai pelaut adalah memastikan semua peralatan tersebut dalam status, valid, dan siap digunakan kapan saja. Ini adalah bagian dari kepatuhan terhadap SOLAS dan LSA Code. Keselamatan dalam proses peluncuran tidak boleh dianggap enteng. Banyak insiden terjadi bukan karena alat rusak, tapi karena prosedur diabaikan. Jangan terburu-buru keluar dari kapal sebelum komando diberikan. Pastikan semua tali pelepas sudah diperiksa dan tidak tersangkut. Jangan menyalakan mesin live boat sebelum benar-benar menyentuh air karena bisa merusak baling-baling atau sistem transmisi. Selalu utamakan komunikasi dan koordinasi. Jika satu orang panik, bisa memicu kepanikan seluruh kru. Maka tenang, terlatih, dan tahu prosedur adalah kunci keberhasilan evakuasi. Kita sudah membahas sistem peluncuran live boat dan live raft, cara operasionalnya saat keadaan darurat, standar pemeriksaan dan perawatannya, serta pembagian tugas di dalam survival craft. Semua ini penting untuk dikuasai oleh setiap pelaut, karena saat keadaan darurat datang, tidak ada waktu untuk belajar. Yang ada hanya waktu untuk bertindak. Dan hanya mereka yang siap secara teori dan mental yang akan mampu bertahan dan membantu menyelamatkan yang lain. Pastikan Anda termasuk di antaranya.